salah satu jaksa itu cengar-cengir guys, yang akhirnya bener ditegur tuh sama si Nikmir. Mungkin saking jengkelnya ini, kenapa sih jaksa itu cengar-cengir aja. Sidang lanjutan kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali memanas. Kali ini bukan karena adu argumen antar pihak, melainkan sikap dari jaksa penuntut umum yang menjadi sorotan. Dalam salah satu momen persidangan, ekspresi sang jaksa tertangkap kamera menampilkan gestur yang dinilai netizen yang budiman sebagai menye-menye dan terkesan mengejek. Reaksi itu memicu kemarahan Nikita Mirzani yang tampak geram di ruang sidang. Tatapan tajam serta gestur tubuh Nikita Mirzani menunjukkan ketidaksukaannya atas cara jaksa bersikap yang dianggap tidak profesional di hadapan publik dan dalam forum resmi pengadilan. Situasi ini pun langsung ramai dibahas di media sosial, di mana publik mempertanyakan netralitas serta etika sang jaksa dalam menjalankan tugasnya. Kemarahan Nikita Mirzani ini menjadi bagian dari rangkaian panjang tensi antara dirinya dan Reza Gladys. Kasus yang bermula dari dugaan pencemaran nama baik hingga tudingan pemerasan ini terus menarik perhatian. Apalagi setiap sidang kerap menyuguhkan drama baru. Dari saling tuding, gestur emosional hingga pengakuan-pengakuan mengejutkan, kini perilaku pihak ketiga seperti jaksa pun tidak luput dari sorotan. Netizen yang budiman menyayangkan jika lembaga penegak hukum tidak menjaga sikap netral di hadapan publik. Di tengah ketegangan yang terus bergulir, banyak yang kini berharap agar proses hukum tetap berjalan adil tanpa diwarnai emosi personal, baik dari para pihak maupun aparat yang terlibat langsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menye-menye yaitu hak jaksa, dan itu merupakan juga strategi menekan juga kan, memancing emosi. Makanya kita sebagai terdakwa tidak boleh hilang kontrol, hina si gladiator. Apa tuh kamu kan hina-hina kan si gladiator, atau nunjuk jari persidangan. Aku senang sekali sih kalau si Marijan hilang kontrol, mencak-mencak, maki-maki, karena itu akan diperhitungkan nanti sama Pak Hakim nanti pas putusan. Berhubungan terdakwa tidak berperilaku sopan dan selalu juga membawa suasana huru-hara persidangan, maka kami akan vonis seberat-berat mungkin. Begitu saya. Jaksa juga belajar psikologi saya, gimana caranya menekan. Di situ juga kelihatannya sifat aslinya keluar, maka hakim melihat. Makanya hakim membiarkan engkau mencak-mencak, maki-maki kan, nunjuk-nunjuk jari, nyerang jaksa. Waduh, harusnya jaksa kita baik-baikin, dan apalagi tidak ada merasa bersalah. Hukumannya gede banget, tinggi sekali, karena hakim mau cari kamu merasa bersalah nggak? Iya, tapi kan tidak ada itu pemerasan, adanya abu-abu. Kemarin tidak ada tuh urusan pemerasan, memang tidak ada say. Karena pemerasan itu memang baginya si Mail itu kan, pembokatnya si Marijan kan, stafnya, asisten Tea. Karena si Marijan itu tidak ada urusan dengan uang, hanya dia bully abu-abu lah, tolol lah, dokter palsu lah, penipu lah, semua jeroan-jeroan itu sama kue afamnya juga mungkin diumbar kan sama si Marijan. Jadi memang bukan di situ, memang dasar SDM-nya rendah juga, nggak paham gitu bahwa sebenarnya si Marijan urusan dengan olok-olok. Olok-olok itu, bully adalah pintu untuk pemerasan. Yang deal-deal itu, ya sepakat itu, ya si pembokat
itu si Mail kan, staffnya itu kan. Ya tapi kan sepakat kan transfer 2 miliar, habis itu 2 miliar nanti kemudian ketemu di mall, memang sepakat diperas begitu. Kalau gue diancam, hei kau bule busuk, bule gembel, kami akan bakar rumah kamu ya, kami akan usir kamu ya, dan kami akan habisin harta kamu ya, harga diri lo. Oke, sekarang kalau lo nggak mau ya dihina-hina lagi dan mau hidup lo tenang, ya sudah, transfer sekarang 2 miliar untuk cicilan rumah gue, apartemen gue di Senopati ya. Ya tolong transfer ke Senopati 8 penthouse ya. Habis itu nanti kita ketemu di mall, di balik itu kan, di balik gerobak bakso mercon. Kau bawa kantong kresek. Sepakat? Tolong, tapi jangan bagi. Sepakat? Ya udah sepakat. Begitu cuy. Nggak harus tinggi-tinggi ya, sarjana hukum S2, S3, S mambo, S moncrot. Kita perlu nalar umum aja. Kemarin penduga, iya, dia kan itu kan sepakat kan untuk kasih duitnya, iya diancam sepakat mau nggak mau. Tapi kan si Marijan nggak bahas tentang duit, memang kakak cuman bulian, memang itu ITE bulian plus pemerasan. Ih ngeri banget sih, nggak nyambung. Jadi guys, yang bikin salfok itu salah satu jaksa itu cengar-cengir guys, yang akhirnya bener ditegur tuh sama si Nick Mir. Mungkin saking jengkelnya ini, kenapa sih jaksa itu cengar-cengir aja, klesam boy, akhirnya ditegur tuh sama si Nick Mir ya kan, langsung kena ultimatum si Nick Mir. Kenapa dia cengar-cengir gitu guys? Menurut kalian nih, kira-kira Bu Jaksa itu mungkin lagi bahagia atau gimana ya? Kok dia cengar-cengir gitu guys? Coba komen di bawah guys. Luar biasa Nikita Mirzani, dia duduk di meja pengadilan di dalam persidangan sebagai seorang terdakwa, tapi tidak ada aura kepanikan apalagi ketakutan di wajahnya. Ini karena dia yakin dengan apa yang dia perjuangkan, dia yakin dengan kebenaran yang dia pegang. Berbeda dengan dua saksi yang begitu terlihat panik dan gugup ketika tim kuasa Nikita Mirzani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dari sini kita sudah bisa menilai ya guys, siapa yang sedang berjuang atas kebenaran dan siapa yang sedang ingin menutupi sesuatu. Sidang Nikita Mirzani kemarin guys, dan lo tahu gue tuh seneng banget ya sama sidang Nikita Mirzani yang kemarin karena si pelapornya itu tuh datang dan itu jadi saksi, lo tahu. Dan part yang paling gue suka itu adalah ketika Nikita Mirzani ke depan dan terus si pelapornya itu ke depan, kayak dia berhadap-hadapan, terus tiba-tiba nih si pelapornya itu agak mundur. Kenapa nih? Kata gue kenapa? Dan tapi nih ya kan, perihal apapun yang diomongin oleh si pelapor, oleh Nikita Mirzani apapun segala macem gitu ya kan, gue kagak peduli karena gue nggak mau ikut-ikutan nih ya kan. Tapi yang bikin gue salpok itu adalah dandanan Nikita Mirzani. Lo tahu udah leher pakai inilah, anting, cincin apa segala macem, tas apa segala macem, stylenya tuh ituan, aura dosen pembimbingnya tuh kuat banget lo tahu. Dan juga yang bikin gue salpok tuh bibir merah pakai apa itu? Bagus banget itu lipstick, sumpah. Apa sih? Spill kek, gue pengen beliin buat cewek gue tuh. Sumpah ya bagus banget, bibirnya merah banget, kayak auranya tuh kayak gitu. Dan juga apa ini? Masa di ruang sidang ketika si pelapornya lagi ngomong ituan sih ketawa-ketawa, kenapa? Lucu. Ya iya lucu lah, datang ke ruang sidang bukannya berdebat, malahan kayak anak kecil lagi ngadu sama emak, lo tau. Sorry katain ini. Move it. Yang ada di depan lu itu namanya Nikita Mirzani Mawardi, bukan Doktif atau bukan Samira. Itu di depan lu itu yang berhadapan sama lu saat itu Nikita Mirzani Mawardi, bukan Dokter Samira atau apalah Doktif segala macem. Kok kenapa sampai bahas Doktif, masalah Doktif ngajak ketemu di Starbucks lah apa segala macam? Apa korelasinya sama Niki? Apa korelasinya? Masalah Doktif ya Doktif, masalah Niki ya Niki. Yang kalian bahas sekarang itu adalah laporan Nikita Mirzani yang kalian laporkan, bukan Samira ya. Yuk
kemana-mana, udah nggak ada lagi yang dibahas, udah hilang kosakata, udah apa gimana gitu. Karena dari dakwaan dari JPU sama keterangan kalian itu berbeda kan? Kalian nggak sinkron kan? JPU sama saksi, sama terlapor, sama pelapor tuh berbeda. Ya, briefingnya kurang gitu kata Niki. Bener, briefing lu tuh kurang. JPU-nya berbeda, saksinya berbeda. Ada 2 poin besar yang nyata terdengar di persidangan Nikita Mirzani yang sudah menggambarkan begitu jelas bahwa ini diduga jelas bukanlah pemerasan. Poin pertama dari saksi DRG yang jelas mengatakan kata sepakat dalam cercaan pertanyaan dari pengacara pihak Nikita dan Mirzani, yang artinya ada kesepakatan dalam lingkup kerjasama, yang berarti satu sama lain sudah melakukan sebuah komunikasi dan menemukan solusi. So itu jelas bukanlah sebuah pemerasan karena ada kata sepakat. Keluar loh dari mulut saksi DRG sendiri bahwa telah terjadi kesepakatan. Lalu apalagi yang dipermasalahkan? Nah, berhubungan dengan poin kedua yang dilontarkan oleh suami DRG sendiri, yakni saksi M, yang menjawab pertanyaan Nikita Mirzani langsung bahwa apa alasan kok mau memberikan uang tersebut. Katanya karena dia sudah tidak kuat melihat istrinya rusak mentalnya karena dijelek-jelekan. Jangankan hakim di sana, menurut kacamata orang awam pun seperti kita sudah mentok di pikiran bahwa berarti jelas ini bukanlah sebuah pemerasan. Karena jika mereka merasa dijelekan dan tidak mau dijelekan, seharusnya mereka lapor polisi, pencemaran nama baik, dan solusi kepastian hukum lainnya untuk Nikita. Bukan malah menggunakan cara-cara busuk untuk membungkam. Tapi jelas bahwa memang mereka memilih jalan pintas. Yang tentu saja jalan pintas ini tidak akan mulus, terlebih yang diinginkan adalah Nikita Mirzani. Artinya mereka mencari Nikita Mirzani untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, dalam mencapai kesepakatan, wajar jika ada proses negosiasi. Sekali lagi, pihaknya sudah mengakui bahwa ini kesepakatan. Dan jelas dalam mencapai kesepakatan wajar jika ada negosiasi yang dilakukan oleh Mail. Nah, ini dia benang merahnya. Negosiasi itu dipaksa menjadi sebuah istilah pemerasan. Dan ini lemah sekali untuk mengarah ke sana. Karena jelas titik masalahnya hanyalah sebuah kebenaran yang ingin dibungkap.